Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk maslahat sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, agar menjalankan segala aktivitas kegiatan sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, Allah jaga dan Allah lindungi kesehatan, dan Allah berikan kekuatan kepada sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Banyak orang ingin tahu kisah sejarah tentang Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Juga banyak prediksi-prediksi, kisah-kisah cerita tentang asal-usul Nyi Roro Kidul tersebut. Banyak yang memberikan suatu prediksi bahwa kisah Nyi Roro Kidul yaitu dari anaknya Ratu Bilqis. Apakah itu benar? Bagaimana kisah yang aslinya sebenarnya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan? Apakah Bunda Ratu Nyi Roro Kidul tersebut berwujud jin, dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Simak kontennya agar tidak gagal paham. Sekali lagi, berulang kali Al-Fakhir mengetuk hati nurani sahabat Buya Helmi untuk keikhlasan mendukung channel YouTube Buya Helmi ini agar berkembang di algoritma YouTube dengan cara like, tentunya subscribe, dan share serta komen. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Apa kisah cerita yang benar-benar asli menurut para ulama atau para yang benar-benar mengikuti kisah cerita Nyi Roro Kidul tersebut? Apakah itu kisah cerita dari para bangsawan, dari ahli sejarah, atau dari para waliullah, atau menurut versi yang benar mengikuti dan mencari jejak kisah dari Nyi Roro Kidul? Inilah kisah yang asli menurut versi Buya Helmi dan versi paranormal yang lainnya yang menganut aliran nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ma'rifat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Tentu masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, pasti mengenal tentang Nyi Roro Kidul atau Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Kisahnya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul adalah kisah aslinya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul dari keturunan Pajajaran. Dia seorang putri Pajajaran yang diasingkan atau diusir oleh kerajaan Pajajaran. Kenapa sampai diusir? Padahal dia adalah seorang wanita yang cantik, dia adalah seorang
putri Pajajaran dari kerajaan. Kenapa sampai diusir? Lantaran disebabkan karena putri dari keturunan Pajajaran tersebut mempunyai penyakit yang aneh dan buruk luar biasa, sehingga dia dikucilkan. Penyakit aneh itulah yang dibuat oleh orang yang sakti mandraguna untuk menyihir, menyantet, atau menzolimi putri tersebut. Namun sang putri sangat sabar, sangat ikhlas menjalani walaupun dia diusir oleh kerajaan. Sahabat Buya Helmi, sekalipun dia dizolimi, tapi kesabaran, keikhlasan menerima kezoliman tersebut dengan penyakit yang dia derita, dia tetap yakin akan Allah yang menciptakannya. Karena kesolehan, karena kesabaran, karena keikhlasannya, Allah memberikan suatu petunjuk. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada. Saat dia berjalan di pesisir pantai selatan, tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek tua. Siapa dia? Singkat cerita, dia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, yang menurut versi Islam seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat tidak pernah meninggal atau belum wafat. Nabiullah Khidir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu bantuan oleh Allah yang dia tidak sangka-sangka. Nabiullah Khidir bertemu dengan Bunda Ratu Kidul, dan Bunda Ratu Kidul tersebut, Nyi Roro Kidul tersebut, menjadikan Nabiullah Khidir alaihi salam seorang guru, maha guru. Karena apa Nabiullah Khidir alaihi salam ingin bertemu dengan seorang putri Pajajaran? Karena kesabarannya, karena keikhlasannya dengan ujian yang menimpa dirinya, karena keridhaan Allah, sehingga Nabiullah Khidir alaihi salam dapat menemui seorang putri tersebut dari bangsa Pajajaran. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dengan menjaga kesucian Bunda Ratu Nyi Roro Kidul itu, keikhlasan Bunda Ratu Nyi Roro Kidul akibat dizolimi orang, menjaga kesucian lahiriah, menjaga kesucian badan batiniah, ikhlas. Kemudian Nabiullah Khidir alaihissalam menawarkan dua tawaran kepada Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Diberikan dua pilihan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Apakah Bunda Ratu Nyi Roro Kidul tersebut ingin hidup di dunia, secara otomatis pasti sembuh penyakitnya dan bertambah cantik, atau Bunda Ratu Nyi Roro Kidul ini ingin hidup di alam yang beda, alias alam gaib? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sang Bunda Ratu Nyi Roro Kidul memilih satu pilihan yang di luar nalar kita. Dia memilih hidup di alam gaib. Nyi Roro Kidul itu memilih alam lain, yaitu alam gaib. Maka Nabiullah Khidir alaihissalam menjuluki, karena pemilihan Nyi Roro Kidul, mengganti namanya, memberikan gelar kepada Bunda Ratu Nyi Roro Kidul, yaitu Syaidah Siti Al-Mu'amalah. Sekali lagi, Al-Fakhir Buya Helmi
menyebutkan gelar yang diberikan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Bunda Ratu Nyi Roro Kidul adalah Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Kenapa dinamakan Sayyidah Siti Al-Mu'amalah? Tugas dari Bunda Ratu Nyi Roro Kidul alias Bunda Ratu Siti, Bunda Ratu Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, yaitu bertugas untuk menjaga harta peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itulah kisah cerita yang asli dan bisa dipertanggungjawabkan dari sejarah kisah Nyi Roro Kidul. Seandainya ada kisah-kisah yang lain, silakan Anda memilih mana yang asli, mana yang bukan, mana yang fakta, mana yang hoax. Jadi kesimpulan dari konten kali ini bahwa Bunda Ratu Nyi Roro Kidul adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan menjaga kesucian, ketabahan, keikhlasan dari dizolimi orang. Allah memilih dia melalui Nabiullah Khidir alaihi salam untuk diberikan tugas menjaga harta kekayaan dari Nabiullah Khidir, dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kenapa demikian? Karena harta kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam sungguh banyak, luar biasa. Jangan sampai jin laknatullah alaih menggunakan harta kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk memperalat, untuk menyesatkan manusia. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, kisah ini, bertambahlah wawasan kita tentang sejarah kisah asli Nyi Roro Kidul. Jangan lupa, jika konten ini bermanfaat, share kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menambah wawasan dalam arti segala musibah, ujian. Jika kita sabar, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.